Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Memalukan. Saya yang malu. Ini kan marak sekali ya kasus seperti ini ya. Ini memalukan sekali. Sudah melegalkan, menghalalkan segala cara karena ada ongkos partai yang harus dibayar. Terus terang, segenap komentar yang seolah-olah kritis ini buat saya menyedihkan. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus dihilangkan. Ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Ini kan gila nih, ini kan republik gila, ini rejim gila ini kalau kita melihat. Gini aja, paling gampang. Masuk aja di Kemenkumham ya, kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ. Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, buka suara menanggapi isu yang menimpa sang adik bungsunya soal saham senilai 92 miliar rupiah. Gibran menyebut jika uang yang digunakan Kaisang untuk membeli saham tersebut adalah uangnya sendiri. Duite sopo yo? Yo duite dewe toh. Uang siapa ya? Ya uangnya sendiri toh. Kata Gibran saat ditemui wartawan pada Rabu 22 Desember 2021. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengatakan bahwa segala tudingan yang ditujukan kepada Kaisang sama sekali tidak berdasar. Namun, ia mengaku segala penilaian diberikan kepada masyarakat. Itu yang menilai biar warga saja, tapi kita buktikan, kita juga transparan kok. Koyo opo wae, seperti apa aja. Saya juga tertib laporan ke LHKPN, tuturnya. Lebih lanjut ia menerangkan jika dirinya telah melimpahkan bisnis yang dimilikinya kepada Kaisang sebelum menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, Kaisang juga mendapatkan saham dari bisnis Jokowi. Ya, ada limpahan bisnis dari saya, dari Bapak juga ada. Sahamnya Bapak kan ada di Kaisang juga, jelasnya. Menurut Gibran, langkah Kaisang membeli saham puluhan miliar sama sekali tidak membuatnya kaget. Wis tertib kok, wong-wong orang-orang malah do kaget. Lah pok sakdurunge aku ra kerja apa piye toh? Sebelumnya saya dikira tidak kerja apa ya? Tidak mengagetkan kok, biasa saja, ucap Gibran. Seperti diketahui, Kaisang Pangarep baru saja membeli saham Frozen Food PT Panca Mitra Multi Perdana melalui PT Harapan Bangsa Kita Hebat yang merupakan perusahaan miliknya pribadi. Ia membeli saham sebanyak 188.240.000 lembar atau 8% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Jumlah dana yang dikeluarkan Kaisang untuk membeli saham tersebut senilai 92,23 miliar rupiah. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia bahkan dianggap memelihara tuyul kepada presiden. Jadi bukan menuduh presiden, bukan. Tidak ada kemudian fitnah, tidak ada apa, ini berdasarkan itu. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Memalukan. Saya yang malu. Ini kan marak sekali ya kasus seperti ini ya. Ini memalukan sekali. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Sebagaimana Tommy, Kaisang dianggap membangun imperium bisnis dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus dihilangkan. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Ini kan gila nih, ini kan republik gila, ini rejim gila ini kalau kita melihat. Terus terang, segenap komentar yang seolah-olah kritis ini buat saya menyedihkan.
Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita udah waktunya yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PMMP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaesang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek. Di GK Hebat, Kaesang menjabat sebagai CEO dan co-founder. Beberapa merek yang berada di bawah grup GK Hebat adalah Sang Pisang, Ternak Kopi, Yang Ayam, Let's Toast, Enigma Camp, dan Siap Mas. Perusahaan ini dimiliki 6 anak muda, dengan salah satunya adalah Kaesang. Dalam masa susah itu, masa sulit itu, masa krisis, justru orang-orang ini mencari kesempatan. Rakyat lagi susah, lagi apa, mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham PMMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Pembelian saham ini diumumkan kepada publik bukan karena inisiatif GK Hebat. Ini dilakukan karena ada aturan otoritas jasa keuangan bahwa investasi lebih dari 5% harus dipublikasikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that, gitu. Lo tau gak, panggil Kaesang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh. 5M loh. 5M loh ini budgetnya. Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Orang-orang susah itu ngumpulin uang doang, semudah itu. Mereka nggak ngerti apa itu investasi. Investasi bahkan bukan hanya seperti itu. Investasi bisa aja Anda beli barang untuk dijual lagi. It is also investasi. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Loh, gini aja paling gampang, masuk aja di Kemenkumham. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Loh, gini aja paling gampang, masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ. Ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Bisnis, do business. Orang susah kerja, orang kaya membuat sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Justru orang-orang ini mencari kesempatan. Saya tuh dari awal nggak suka. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that. Gitu. Meskipun Kaesang ya ini berstatus sebagai anak presiden 2 periode, di sini Kaesang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak nggak ada duit. Saya ngomong gitu, pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Ia bersama dengan Mas Menteri Erick Thohir dan Kevin Nugroho mengakuisisi klub bola Liga 2 pada 2021, tepatnya tanggal 20 Maret. Kita udah waktunya benang basah kita tegakkan, apalagi yang beginian gitu. Biasanya tuh penonton bola itu lebih hebat dibandingkan pemain bolanya. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gue mau ngasih tahu lu dulu, gue bukan orangnya Jokowi. Kok bisa-bisanya sepanjang tahun 2020 anggaran yang dipakai untuk melawan pandemi ini tidak ada dampaknya sama sekali. 1035 triliun nggak ada apa-apanya. Bayangin ya, pemain bola yang udah latihan puluhan tahun itu kalau meleset sekali atau ada gagal sekali itu yang komplain adalah penontonnya. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah. Ya, Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Saya khawatir model-model pemerintahan gini. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, Mas Jokowi undur diri lah supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik.
Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Tidak sulit mencari siapa yang bermain di sini. Orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo.